Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stansa Tito Oktaviani dengan NIM 200205119 kelas 20A3. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi, fisiologi, patofisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Apa saja sih yang termasuk ke dalam sistem endokrin itu? Sistem endokrin sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar pineal. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Yang ketiga, kelenjar hipofisis. Yang keempat, kelenjar tiroid. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Yang keenam, kelenjar timus. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Yang kedelapan, pankreas. 9, kelenjar testis. Dan yang terakhir, kelenjar ovarium. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga disebut dengan badan pineal, epiphysis cerebri, apiphysis coronarium atau mata ketiga. Adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Dia memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pada bangun atau tidur dan fungsi musiman. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang ketiga, yaitu kelenjar hipofisis. Disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berupa gonadotropin, merupakan FSH-LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Yang kedua, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik atau TSH, yaitu untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Kelima, prolaktin yaitu untuk merangsang produksi air susu. Keenam, MSH yaitu untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Ketujuh, anti
diuretik atau ADH, yaitu untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Kedelapan, oksitosin, yaitu untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Keempat, kelenjar tiroid atau gondok. Fungsi kelenjar tiroid adalah A. Membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. B. Membantu tumbuh normal organ. C. Menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar gondok menghasilkan hormon. Yang pertama, tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua, kaltosin yang berfungsi mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kabut dalam plasma darah dengan cara yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. 6. Kelenjar timus. Terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja, 30-40 gram. Kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus yaitu pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan, kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, ketiga, sebagai imunitas tubuh. Tujuh, kelenjar adrenal. Merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal berupa dibagi menjadi dua. Pertama, bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon 1. Aldosteron, yaitu untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua, kortisol, untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen, bahan baku testosteron. Bagian yang kedua yaitu bagian medula, yang berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Bagian medula ini juga menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin. Delapan, kelenjar pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas berupa dihasilkan oleh sel-sel pankreas
yang berfungsi 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Yang kedua, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. Yang ketiga, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati. Yang keempat, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Sembilan, kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama, hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler yang dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Yang kedua, hormon progesteron, merupakan korpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Fungsi hormon yang ada di dalam kelenjar ovarium. Terdapat dua hormon. Yang pertama, fungsi hormon estrogen, yaitu untuk mencegah fungsi otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Yang kedua yaitu fungsi hormon progesteron, yaitu untuk mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Fungsi hormon korpus luteum. Yang pertama, membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid. Yang kedua, membantu tumbuhnya uterus. Yang ketiga, membantu pertumbuhan payudara. Yang keempat, mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. 10. Kelenjar testis. Testis yaitu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan. Testis yang dibentuk oleh sel-sel Leydig. Hormon yang dihasilkan kelenjar testis. 1. Hormon relaksin, yaitu untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua, hormon testosteron, yaitu untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Yang ketiga, hormon testis, yaitu mengawali keinginan seks, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian, menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Itulah penjelasan dari saya mengenai sistem endokrin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.